ukuran panennya nanti itu seperti ini. Jadi yang di sana lahan tebar dulu, baru nanti dari tebar kita panen jadinya ini. Ya, oke, ini kita melakukan proses penangkapan bibit nila di kolam yang satunya. Memang kita harus tetap turun ke kolam agar bisa maksimal untuk mendapatkan bibit nilanya. Untuk usia bibit nila, sebenarnya nila itu proses pemijahannya adalah alami. Betina mengeluarkan telur sebelum dikeluarkan, pejantan memang membuatkan sarang dulu di media kolam yang ada lumpurnya, kayak bentuknya lingkaran, terus lekuk bawahnya. Nanti betinanya bertelur di situ. Setelah bertelur, pejantannya mengeluarkan sperma atau istilahnya dibuahi. Setelah dibuahi, telur tadi ngerami sama induk betinanya di mulutnya kurang lebih sekitar 3 hari. Setelah 3 hari, anakan tadi mulai dikeluarkan dari mulutnya. Tapi anakannya masih ada di dalam perutnya, itu makanan cadangan seperti telur-telurnya itu. Dan maksimal dikeluarkannya pada pagi hari jam 7 sampai jam 9 atau sore hari jam 3 sampai jam 4. Nah, untuk pengambilan bibit yang maksimal adalah di jam-jam yang saya sebutkan tadi, jam 7 sampai jam 9 pagi atau jam 3 sampai jam 4 sore. Jadi dikala anakannya sudah benar-benar siap untuk dikeluarkan, induk betina akan menunggui di sekitaran anaknya yang istilahnya dilepaskan, atau dalam bahasa Jawanya diumbar, biar cepat tumbuh dan bisa istilahnya mandiri untuk nantinya dijadikan bibit yang disiapkan untuk ditebar di lahan berikutnya. Oke, saya coba nggih untuk pengambilan bibitnya. Oke, ini untuk mencari bibit nilanya. Nah, ini bibitnya. Karena posisi waktunya sekarang itu sore dan agak mendung, jadi anakannya nggak bisa semaksimal kalau dalam posisi terik beneran. Jadi kalau diharapkan dalam proses penangkapan bibitnya itu benar-benar di terik matahari, karena kalau di cuaca mendung atau gelap, anaknya disimpan sama induknya lagi di dalam mulutnya. Ini untuk nanti dijadikan satu di tampungan, terus kita tebar di lahan penebaran berikutnya. Dalam proses perawatan atau pembreedingan nila sebenarnya sangat mudah sekali, karena prosesi pemijahannya cenderung alami dan komposisi jantan betinanya adalah pejantan 1, betina 4, dan usia siap pijah itu kurang lebih 1 tahun. Itu sudah siap pijah, atau paling tidak bobot berat badannya adalah 1 kilo, isi 4 dan 5 sampai 5 itu sudah siap untuk dipijahkan. Dan di usia pertama kali pemijahan biasanya anakannya belum maksimal, mungkin masih sekitaran 200-300, tapi 2-3 kali proses pemijahan atau setara dengan paling tidak bobotnya udah setengah kilo, induk nila bibitnya bisa menghasilkan per ekornya sekitar 1.200 anakan. Nah, itu usia-usia produktif, jadi usianya sekitar 1 tahun 2 bulan sampai dengan 2 tahun itu maksimal untuk benar-benar berproduksi. Jangka waktu produksinya setelah nila beranak
2 bulan kemudian kita belokkan atau kita karantina. Dalam proses karantinanya sekitar 1 bulan kita pisahkan sambil kita keringkan kolam untuk pemijahan. Nanti setelah itu kita masukkan lagi ke kolam pemijahan. Karena ikan nila itu cenderung proses pemijahannya alami, jadi dia saat ini memang belum ada teknik yang lebih sifatnya buatan. Jadi alami, tinggal menjodohkan jantannya adalah 1, betinanya 4 dalam 1 kolam, tergantung ukuran kolam. Idealnya kolam 100 meter persegi diisi dengan 1 paket induk nila. 1 paket itu jantannya 100, betinanya 400. Nanti anakannya akan lebih maksimal. Nah, kendala yang dialami dalam proses pemijahan nila adalah dalam penyaringan anakannya yang kurang steril atau kurang kesaring semua, kurang bersih. Jadi nanti masih menyisakan 1, 2 atau bahkan mungkin 10 anakan yang tidak keambil. Biasanya itu akan menjadi pengganggu karena dia lebih cepat besar, akhirnya akan memakan anakan yang kecil-kecil yang baru dilahirkan atau dikeluarkan dari mulut induk betina. Jadi usahakan semaksimal mungkin dalam proses penyaringan anakan nila itu benar-benar bisa maksimal kesaring semua. Untuk gangguan ataupun hama dari pembibitan nila, yang pertama adalah predator yang bersifat alami seperti anakan katak kecil atau ular. Nah, untuk menghindari itu usahakan memang dinding kolam dikasih plastik, lapisan plastik atau terpal agar binatang seperti yang saya sebutkan tadi tidak masuk ke kolam. Yang pertama. Yang kedua adalah anakan nila itu sendiri yang dalam proses pengambilan bibit nila tadi tidak bisa maksimal karena masih menyisakan, dan dia akan tumbuh lebih dewasa dan dia akan menjadi agresif terhadap anak-anakannya yang baru dikeluarkan dari mulut induknya. Nah, untuk perawatan yang lain adalah pembersihan kolam dari kotoran, mungkin dedaunan, agar jangan sampai ada daun yang masuk karena akan mengganggu proses penangkapan bibit nila. Nah, untuk penyakit-penyakit yang ada, salah satunya adalah jamur ataupun bisa disebabkan jamur bakteri karena memang faktor pertama kebersihan kolam kurang terjaga, terus sirkulasi air yang kurang maksimal. Nah, antisipasinya adalah yang pertama kali memang kita untuk mendapatkan induk yang benar-benar bersertifikat dari dinas. Terus yang kedua, karena kalau ada jaminan yang bersertifikat itu akan benar-benar terjamin mutu dan kualitas anakan yang nanti dihasilkan. Yang selanjutnya ada vaksinasi, vaksinasi terhadap induk nila yang memang mau dibudidayakan. Oke, bibit yang udah kita saring, kita bawa ke tempat penampungan yang tadi kita siapkan dan nanti kita tebar untuk dijadikan bibit yang siap jual. Ini adalah pakan alami yang memang saya kultur atau saya persiapkan untuk bibit nila. Jadi ini jenisnya adalah Daphnia mana. Jadi dalam konteks persiapan kolam, sambil kita masukkan air, kita masukkan bibitnya, bibit Daphnia agar dia tumbuh maksimal. Setelah kurang lebih 1 minggu baru kita tebari anakan bibit nila tadi. Jadi di awal pertama kali bibit nila masuk dalam lahan tebar, dia langsung mendapatkan pakan alami yang kondisi protein atau nutrisinya akan jauh lebih bagus ketimbang dengan pakan buatan pabrikan. Oke,
Oke, kita siapkan untuk bibit nila, kita tebar di kolam yang sudah kita siapkan. Jadi kolam yang kita siapkan terlebih dahulu, jadi kita masukin agar dia ada pakan alaminya. Kita tebar bibitnya sampai dengan umur 2 bulan. Di usia 2 bulan bibit nila sudah siap panen dengan ukuran 45 dan 57. Dan pemberian pakan yang tahap awal adalah dengan D0 disambung dengan PF 500, PF 1000 dan 781-1 atau pelet yang saya sebutkan tadi adalah dengan ukuran butiran pelet, istilahnya dari 0,5 mili, 0,8, terus 1 mili sampai dengan katakanlah 2 mili. Nah, setelah 2 bulan siap panen dan kita lakukan penggradingan atau penyamaan ukuran agar nanti terjadi keseragaman untuk kita sampaikan kepada pembeli.